Paling keren. Wih. Bang, udah ditaruh ya, Bang? Oh, langsung aja. Ini udah start syuting. Udah. Nanti di copy aja kalau udah beres. Yo, the people in the world, welcome back again to Koridor Open Book, Koridor Open Pose. Facebook. Gimana skams ya? Mudah-mudahan baik-baik saja bro ya di Kamis manis. Ini seperti biasa meme mingguan from Koridor Open Book, meme terbaik satu Indonesia. It's no dawn, it's no day, it's new live. Gimana skams ya? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja bro ya. Info dus kemarin sudah ya, Sabtu gue live streaming sama Isal. Nanti bakal lanjut lagi seperti biasa live streaming mingguan setiap Sabtu di minggu ini juga gitu bro. Untuk pengumuman Clipper Award dan ngobrol-ngobrol bareng Glenn. Info lainnya yaitu tanggal 28, 29, 30 gue ada acara di Jakarta. Datang aja, pilih tanggalnya, harus datang kalian. Ramaikan acara, kita seru-seruan di akhir bulan April bro. And seperti biasa Linktree/Koridor untuk order LPD jika Vape Store terdekat kalian tidak ada. So kita langsung aja ke refresh song minggu ini bro di facebook.com/Koridor. Klik meng song. Itu satu-satunya cara agar generasi sekarang mau bicara. Coba. Dia sudah di sana selama 8 jam, belum mengucapkan sepatah kata pun. Oke. I can make him talk. Oke. Look, man, I already told your partner, okay? I'm not talking. Dude, come on, what are you doing? Oh! Anjing goblok. Langsung podcast curhat bang gitu. I mean, that must be pretty hard, right? Right, no, so it's actually pretty easy. How to deal with Gen Z and Alpha. Yang biasanya mengeluh internetnya lemot segala macam, mau download lambat, mereka nggak punya sinyal di sana. Kita kasih laptop. Kalian yang biasanya mengeluh internetnya lemot segala macam, mau download lambat, mereka nggak punya sinyal di sana. Kita kasih laptop. Istilah kata nih kalau kita lagi ulangan SD ya, tidak ada sinyal, kita harus A. beli sinyal, B. beli tower sinyal, C. kasih MBG, D. dibeliin laptop. Apa jawabannya? Beli laptop. Punya laptop nggak ada sinyal juga nggak ngaruh pak, kayak mana? Halo, kalian yang biasanya mengeluh internet lemot, nggak beli laptop kalian di handphone sih kalian ya, harus laptop itu ya. Sesuai loh, ini sesuai RI 2 loh, gila. Ya mungkin ini dipotong kali bro, dipotong, beliin laptop dan sinyalnya di provide, mungkin gitulah. Aduh anjing. Ini apaan? Posisi gigi yang tidak normal menyebabkan gangguan fungsi pengunyahan. Oke. Menyulitkan pembersihan menjadi faktor penumpukan bakteri. Dan gigi berantakan itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau gigi renggang itu apakah sudah tidak sejalan dok? Emang bisa jalan? Bisa dok, hari Sabtu Minggu aku libur, aku izin mak. Bro menggunakan seluruh potensinya ya. Sudah lama tidak melihat baju macan. Maksud? Mat yang kiri sih, gue yang kiri. IG not found apaan ini? Ngapain nge-share gak ada IG-nya gini? Aduh agak kacau yang kiri, kakaknya kacamata. Itu loh, aduh kacau kali kalian tuh. Kenapa sih? Pelit. Standar cowok Gen Z 2026, oke? Maaf ya, aku bisa jelasin. Sekarang aku lebih pilih dia. Bro, gua avoidant bro. Tuh kan. Ini gua nggak bisa nih deket-deket sama lu jauhan dikit deh. Tuh kan, dia bener-bener tipe aku banget, idaman. Kamu lebih suka yang avoidant. Bukan avoidant, typingan dia juga ganteng. Nggak auto capture kayak kamu. Typingan ganteng anjing bangsat. Dia Gemini, refleks banget. Gen Z sekarang emang suka cocok red flag jujur. Avoidant jangan lupa typingan ganteng.
Typingan ganteng anjing, kesel banget gue anjing. Typingan ganteng apa maksud? Typingan ganteng. Coba lihat jari kamu sekarang, lihat jari kamu. Tuh. Ih, ini mah sering megang semen, coba kamu. Tuh, bener-bener tipe-tipe orang sukses. Garis tangannya. Oke, baby, Selain itu ya, santai. dia kalau balas chat aku tuh 2 hari sekali. Sorry. Seminggu, pas itu seminggu sayang. Sedangkan kamu stay room. Temenin waktu balas chat aku jadi nggak penasaran tau nggak? Avoidant, tipingan ganteng. Terus standar apa? Gue teleponable bang. Teleponable, make sense, cukup make sense. Bubuk, kamu udah makan belum? Tuh, coba kamu. Kamu udah makan belum? Tuh, iya apaan sih? Kayak bapak-bapak tau nggak? Tolong. Aduh anjir. Cowok red flag adalah cowok green flag Gen Z ya. 2026 ya, bro ya. Typingan ganteng jangan lupa, avoidant itu ya. Kalian sih chat sekali langsung 2 detik kemudian dibalas kalau kalian. Udah kurang kalau gitu ya. Contohnya seperti yang video sebelumnya tuh kan. Still oke, di fallback cewek lucu. Oke. Terlalu too much. Nah, kan dirit doang jujur. Di like aja udah kebaperan. Aduh kurang avoidant itu cowok jujur. Kata gue juga jangan langsung terburu-buru gitu. Aduh kenapa ya, santai dulu gitu loh. Avoidant gitu kalau kalian nggak paham maksudnya ya. Avoidant tuh artinya tuh kayak avoidant sama advokat beda nggak? Alpukat gue pukul lu. Viral pria di Bali tampar pegawai spa gara tarif polisi. Nggak semua gimbal gua. Suka susah kenapa nge-tag gua sih? Aduh kacau. Mukanya jadi blur, nggak mungkin QG gitu. Suka aneh gitu. Sumpah gender sebelah tuh kalau lagi gamu tuh pengen apa sih? Gender sebelah ya itu. Pembahasan sekarang ya. Bahasanya itu ada aja gitu. Kayak kan kita tuh kalau lagi gamu tuh cukup dikasih makanan kita udah lulu loh. Tapi di gender sebelah kok susah banget ya, dibujuk susah gitu. Kayak pengennya apa? Bilang dong, ngomong. Di sini ngomong. Sumpah gender. Beliin VGA RTX 5090. Beliin. Itu. Diam kita. Suka nggak peka gitu. Aduh, nggak peka gitu. Nggak peka gitu loh. Bosen kita tuh bosen gitu loh. VGA RTX 5090. Diam kita udah ya. Kontrak dah lah. Kita langsung santai. POV kalau tinggal di Kopo lagi dibahas bro. Kopo dibahas lagi. Oke. Aku habis ditinggal sama cowok, masa? Kenapa? Cuman gara-gara aku bilang tinggal di Kopo. Ya terus kenapa kalau misalkan tinggal di Kopo? Ya namanya juga cinta, harusnya terima apa adanya dong. Walaupun apa tuh macet, banjir, muter sana kesini. Ya kenapa emang gak apa-apa? Harusnya dia tuh bisa cinta. Mending Allah pisannya lalaki teh. Kenapa? Coba dia kenalan sama cowok Cibiru atau cowok Bekasi ya. Cowok Bekasi, Tambun. Nah, satuin tuh macetnya tuh. Jujur cocok kayaknya ya. Kayaknya kalau orang Kopo cocoknya sama orang Tambun, Bekasi atau Cibiru. Kopo terus anjing. Kopo ini kenapa digoreng-goreng terus ya anjir. Digoreng terus nih Kopo kipak emang. Tipe cowok lo kayak gimana? Selalu ada si lelaki ini. Tipe cowok lo kayak gimana? Yang bajingan, oke. Kenapa? biar hidup lebih ada tantangan sih. Dia kalau suka bajingan kasihnya tukang begal. Menantang tuh. Tapi yang ganteng. Kata gue juga itu red flag number 1 2026 red flag bro, red flag. Visioner, gue visioner. Lagu cowok red flag visioner. Aku red flag. Itu. Jelek. Najis juga gue. Tolol anjing. Aduh tolol gitu si bro ini tuh kenapa sih gak wawancara cewek yang agak jawabannya tuh make sense. Jawabannya tuh yang lurus aja gitu loh. Jangan yang terlalu unexpected gini lah gitu loh. Tipe cowok lo kayak gimana? Fanboy. Oke. Kenapa? Imut gitu. Kayak iya. Moci. Kebanyakan di Blok M nih orangnya nih masih nongkrongnya nih. Selain fanboy apa lagi? Cowok yang suka cowok. Hah? Gimana maksudnya? Hati-hati, sekarang ada modus baru yang sering dipakai pelaku untuk jebak orang di bandara dan stasiun. Oke. Modus ini kelihatannya sepele, tapi banyak orang yang mudah kejebak karena situasinya dibuat terlihat normal. Pelaku memanfaatkan kondisi ramai dan orang-orang yang biasanya lagi buru-buru. Apa gitu? Modus dimulai apa? dari seorang anak kecil yang mendekat dan minta bantuan sederhana. Biasanya
Mereka minta dibukain botol minuman atau pegang barang sebentar. Karena kasihan, kebanyakan orang langsung nolong tanpa mikir panjang. Oke, kalau gue sih langsung gue tolong ya. Kalau anak kecil sih, kalau gue anak kecil cewek itu udah pasti gue kayak gue gampang kena modus sih. Anak kecil cewek gitu pasti gue tolong. Kalau cowok gitu pasti gue agak statue ya. Kalau gue kayak gue gampang digoblokin sih. Coba lanjut. Kemudian orang tua si anak datang menghampiri kamu. Mereka bilang kalau anaknya baru minum dari botol yang kamu buka. Dan tiba-tiba mereka pura-pura panik seolah anaknya keracunan atau sakit. Di sekitar kamu akan ada beberapa orang lain yang pura-pura jadi saksi. Semua diarahkan supaya kelihatan kamu yang salah dan kamu yang kasih minum itu. Padahal itu semua bagian dari skenario yang sudah mereka siapin. Saat kamu mulai bingung, pelaku bakal langsung minta kamu ganti rugi. Mereka ancam bawa ke polisi, rekam kamu, atau bilang kamu menyakiti anak mereka. Ujung-ujungnya mereka maksa kamu transfer uang biar masalah dianggap selesai. Modus seperti ini udah terjadi di beberapa negara dan sekarang mulai masuk ke Asia Tenggara. Korban biasanya orang yang sendirian, lelah habis perjalanan, atau lagi nyari gate keberangkatan. Situasi rame bikin kamu susah membuktikan kalau kamu nggak salah. Makanya, kalau ada anak kecil datang tanpa orang tua, jangan langsung sentuh barang mereka. Arahkan anak itu ke petugas bandara atau petugas keamanan setempat. Dan ingat, kalau ada yang maksa kamu bayar cepat, itu pasti modus penipuan. Gua Bimo, tetap. Aduh, susah juga bro, kita tuh rakyat Indonesia yang tinggi empati dan tinggi juga rasa ingin tahu masalah orang lain gitu ya. Makanya sering macet di tol kalau ada yang tabrakan. Tapi kalau ada kejadian kayak gini, kita semua ini juga jadi malas berbuat baik gitu. Udah paling bener pasti cuek. Cuman kan ada juga kejadian yang memang tidak ternyata penipuan, itu yang bingung. Dan pasti banyak orang yang nonton, kalian pun jadi gue males lah. Banyak kejadian kayak gini jadi malas nolongin orang. Itu kan juga jadi nggak bener buat kita ke depannya gitu bro. Karena kan kita terkenal dengan humble-nya. Indonesian people humble bro. Tapi kalau menurut gue ya, tips kehidupan lu di luar mau dimanapun itu, salah satu hal yang paling penting itu adalah kepekaan bro. Karena kepekaan itu adalah game changer banget buat kehidupan kita. Kepekaan tuh banyak banget kegunaannya. Kepekaan terhadap pasangan, temen, atau lingkungan sekitar lo. Karena kalau kepekaan lo tinggi, lo tuh tahu how to react with society. Karena lu punya perasaan empati dan apatis secara bersamaan. Empati dan apatis yang lu tahu maksudnya kemana. Lu tahu situasi mana yang lu memang harus empati, dan lu tahu situasi mana yang lu harus apatis. Jadi kalau kepekaan lu tinggi, lu punya empati yang lu tuh sadar empati lu tuh untuk apa, dan lu pun sadar apatis lu tuh kenapa. Jadi lu punya alasan dibalik dua perasaan tersebut. Cuman permasalahannya, orang yang kepekaannya tinggi harus punya next level sadar diri yang tinggi juga. Karena dia sudah paham akan dirinya. Kalau dia nggak paham sama dirinya, gimana dia mau paham situasi orang lain? Itu bro. Reminder ya guys. Buaya versus ular lagi nih. Nganterin kamu pulang deh. Soalnya aku ngantuk banget. Ya. Ini lagi nih. Sebenarnya aku kasihan sih sama kamu kalau harus nganterin dulu pulang. Ya, aku khawatir juga sih kalau kamu naik taksi online sendirian. Gak berani juga sih jam segini naik taksi online. Juga. Kamu kalau kita check-in gak apa-apa kan? Kelamaan sih jujur. Iya. Agak di bold in, check ini agak di bold in. Nah itulah. Gimana ya? Check-in. Aduh, harusnya jangan check-in gitu bahasanya tuh. Udah kamu ikut aku aja lah dulu. Besok pagi aku anter. Itu loh, jangan check-in terlalu obvious gitu loh, obvious. Tapi ya gimana lagi, aku pulang sama siapa? Aku kasihan juga dan khawatir juga sama kamu kalau harus. Aduh, anjir. Dengan keadaan ngantuk. So, yang gak apa-apa sih check-in. Gak apa-apa sih. Coba lihat tante yang masih ready ya. Oke. Ya. Sisa single bed lagi. Aduh, udah kalau udah kayak gitu udah mau. Ayo ngewe. Ayo. Udah to the point langsung. Gitu, nggak usah pakai single bed langsung tas gitu ya. Agak lama nih dia tuh, kenapa sih? Pinjam air kencing istri saat tes narkoba, supir bus dinyatakan hamil. Emang alatnya bisa mendeteksi kehamilan. Suka aneh. Antara kabar buruk atau kabar bahagia ya, bingung saya. Biasakan tidak biasa maksudnya. Emang bener kata orang-orang kalau hidup ngikutin standar orang lain itu susah. Lebih susahan kameramen.
Congrats sebangkor. Apa maksudnya? Apa achievement paling underrated di umur 30? Oke. Simple, umur 30 tapi belum nikah. Karena gini loh, gue habis baca. Muhammad Iksan maksudnya apa? Saya belum full nonton. Maksud kenapa harus ini terus sih yang dibahas? Oke, gue belum nonton sampai full, tapi oke, coba gue tonton dulu. Artikel yang katanya angka perceraian itu paling banyak terjadi di umur 25 sampai 30. Jadi kalau lu udah umur 30-an dan belum nikah, congrats. Secara statistik, lu udah melewati perceraian pertama lu. Oke, make sense. Muhammad Iksan, Majid. Make sense. Apakah umur 30 belum nikah tandanya lo telat? No. Make sense. Cukup make sense. Dia cukup make sense. Cukup make sense ya. Make sense. Oke. Tandanya lu main cantik. Jadi jangan iri. Oke. Suka nih gue yang kayak gini-gini nih ya. Penyemangat gini gue suka. Udah ketemu jodohnya. Karena bisa jadi di umur 28 dia ketemu lawyernya. Untuk apa? Ya betul, ngeributin pembagian harta gono gini. Itu make sense. Sekolah nggak ngajarin ini ya. Sekolah kamu nggak ngajarin ini. Sedangkan elu gak ada harta yang perlu dibagi. Menang lu. Sekarang bayangin lo ikut lomba lari. Semua orang udah sprint dari awal, sedangkan lu cuma santai-santai. Santai sekeliling ini loh. Semuanya pada jatuh sendiri. Itu gue banget melihat orang jatuh sendiri tanpa ego gue pun lecet, jujur, santai. Lu menang tanpa keringetan. Buat apa bertanding kalau bisa menang WO? Dan itu gue banget. Orang yang bersahabat dengan pengadilan ini masih mempertanyakan orang-orang yang umur 30 belum nikah. Nikahlah, lo nggak takut hidup lo gini-gini aja? Ya Allah bro, gini-gini gue nggak perlu mikirin gono gini. Itu satu, gini-gini gue juga korigor, santai. Apa kalau misalkan lo umur 30 tapi belum nikah, GGWP easy win. Itu make sense ya. 30 ya, nggak ngelewatin apapun gitu. Aman banget. Gue masih mikirin foam padel. Kalau gue masih mikirin foam padel, masih mikirin kayak mobil listrik atau mobil bensin ya. Masih aman. Belum masih aman. Belum gono gini. Pranikah. Aduh, apa itu pusing. Enggak, santai ya. Aduh, saya nggak mau bermain hal itu. Apalagi mertua ganggu gitu. Aduh, enggak aman banget ya. Congrats Iksan. Kamu tuh paham banget. Nggak kayak yang lain. Ini paham si Iksan ini loh. Ini make sense dia. Orang paling make sense 2026. Iksan. I got you. Kok I got you sih? You got me. You got me, man. Top 4 bela diri paling populer. Oke, 1 silat, 2 taekwondo, 3 karate, 4 aku bisa jelasin. Goblok. Nomor 5 saya sampaikan saya akan lawan. Nomor 6 cuma ujungnya doang kok. Santai. Nomor 7 pulang ke tempat aku aja. Itu ya. Oke, semua udah jelas ya. Sayang, kangen, mau ke kosan. Ngapain kamu? Musim istri tukang selingkuh nggak tahu diri. Oke, biasanya suami selingkuh yang dihujat. Kalau cewek standar gimana? Oke. Udah jelas. Jemput apa kamu di situ? Hah? Jemput di kosan kamu itu cewek yang marah-marah teriak-teriak ini tuh males gue. Yang kerja kamu doang. Dulu kamu. Semua rumah ini, HP ini beli pakai uang aku. Aku dulu kamu hina-hina di depan orang tua kamu karena belum punya rumah. Sekarang aku bisa bayar semua ini. Sekarang kamu malah sama cowok lain ke kosan. Kamu pikir aku gak sakit apa? Aku 1 bulan loh merhatiin kamu. Ini diam. Kenapa harus teriak-teriak kayak gitu sih anjing? Males banget gue sama cewek-cewek kayak gini. Tapi itu real ada gaya satu ya. Kalau cewek-cewek yang suaminya buat kalian ya. Kalau suami benar, rumah udah di profile, udah dibeliin. Jangan sampai lah, kalian itu. Marketing adalah maut. Asu. Masih ada kayak gini video-video, kenapa sih? Gamut. Peace. Aku red flag tapi bisa bikin move. Bisa bikin